Berlatar pada tahun 60-an, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama kita panggil saja Yuli sedang berjalan tertatih-tatih di bawah musim salju yang dingin, di mana saat ia terjatuh ada seorang pengendara mobil yang baik hati membawanya pulang ke rumah. Entah siapa pasangan suami istri yang baik hati ini, mereka berdua mengizinkan Yuli tinggal sekaligus memberikan pekerjaan sebagai tukang cuci piring di restoran yang mereka miliki. Beberapa waktu berlalu, ada seorang tentara asing datang sebagai tamu ke restoran tersebut. Melihat wajah Yuli yang polos dan tampak lemah, si tentara pun diam-diam datang pada saat malam hari ketika restoran sedang sepi-sepinya. Ia bermaksud memperkaos Yuli tanpa sepengetahuan pemilik restoran sehingga inilah yang terjadi. Tepat saat Yuli tak sengaja membunuh tentara asing tersebut, muncullah sang pemilik yang baru pulang dan tampak biasa saja melihat kejadian ini. Dikira akan melaporkan kepada polisi atau berbuat jahat sama seperti tentara asing tersebut, si pria ternyata mendukung tindakan Yuli, bahkan memberikannya sebuah nama baru yaitu Hornclaw yang berarti cakar tanduk. 손톱. 네 이름은 앞으로 손톱이다. Ternyata si pria merupakan anggota dari organisasi pembunuh yang memiliki tujuan untuk menghabisi sampah masyarakat seperti penjahat, preman, pemerkosa, pembunuh, koruptor, jamret, maling, dan sebagainya. Di mana karir Yuli sebagai Hornclaw pun dimulai pada saat itu yang menjadikannya sebagai pembunuh legendaris paling terkenal. Beberapa puluh tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 2025, kita akan melihat seorang pria yang meludah hanya gara-gara tidak bisa menerima aturan dari seorang wanita hamil duduk di kursi kereta api. Pria ini diketahui merupakan preman yang memang sering berbuat onar dan telah banyak melakukan pelecehan, sehingga Yuli pun langsung bereaksi menggunakan senjata utamanya yaitu sebuah pulpen yang ujungnya sudah dicelup dengan racun sehingga inilah yang terjadi. Selesai dengan pekerjaannya, Yuli langsung pulang ke rumah dengan profesi yang tidak biasa ini. Yuli mau tidak mau harus hidup melajang sampai mati seumur hidupnya. Yuli yang belum pernah mempunyai pasangan dan merasakan manisnya jatuh cinta, namun dia sepertinya tidak masalah dengan hal itu selama dunia masih aman dari para penjahat yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Beralih ke markas utama organisasi rahasia yang dipimpin oleh seorang pria muda yang bernama kita panggil saja si ketua. Ia merupakan putra tunggal dari sang pemilik restoran yang pernah menolong Yuli dulu. Beliau sudah lama meninggal dunia dan mewariskan kepemimpinannya kepada si ketua ini. 파리가 해충이죠. 못 들은 걸로 하시. 형님. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Yuli dan beralih pada seorang pemuda bernama yang kita panggil saja Kim yang sedang menjadi korban penculikan oleh sindikat penjualan organ. Awalnya mungkin kita akan merasa kasihan kepada sosok si Kim ini yang tampak lemah dan tidak berdaya. Namun ketika sudah berhadap-hadapan langsung dengan bosnya, Kim langsung menunjukkan siapa sosok dia yang sebenarnya dan inilah yang terjadi. Kim ternyata adalah seorang pembunuh berbakat yang juga mempunyai misi untuk menghapus sampah masyarakat. Bedanya, ia tidak bergabung dengan kelompok manapun alias bekerja sendiri secara mandiri, sehingga si ketua yang sudah lama tertarik untuk merekrutnya pun langsung menemuinya di tempat, tetapi inilah yang terjadi. 잠깐만. 우리 얘기 좀 합시다. 이걸로 합의 보시죠. Setelah diajak secara baik-baik, Kim akhirnya bersedia datang ke markas rahasia organisasi tepat saat Yuli lewat di belakangnya. Melihat bakat dan potensi yang Kim miliki, si ketua langsung to the point ingin mengajaknya bergabung di organisasi ini. Namun tebak apa respons si Kim ini? Entah kapan munculnya Yuli, tiba-tiba sudah berada di belakang Kim sambil menodongkan pulpen ke telinganya, di mana si ketua meminta mereka berdua untuk berhenti dan biarkan saja Kim pergi jika memang tidak mau bergabung dengan tim ini. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya pada sosok sampah masyarakat yang bekerja sebagai perawat lansia yang diketahui sering melakukan kejahatan seperti kekerasan dan membawa lari harta milik pasiennya. Di mana saat si perawat akan pergi, tiba-tiba inilah yang terjadi.
원하시는 거 뭐든지 다 할게요. Pria ini adalah salah satu anggota organisasi yang mendapat pekerjaan untuk menghabisi si perawat yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Beda metode, si pria yang bernama Yan Chuk Min ini membiarkan si wanita terkunci di dalam mobilnya, tepat di tengah rel kereta api yang sebentar lagi akan lewat. Namun penyakit halusinasinya tiba-tiba kambuh ketika Yan Chuk Min seolah melihat mendiang putrinya masih hidup, sehingga inilah yang terjadi. Meski misinya sukses, Yan Chuk Min telah tak sengaja melakukan kesalahan besar sehingga wajahnya tertangkap oleh kamera CCTV sekitar. Akibatnya, si ketua tidak memiliki pilihan lain selain harus melakukan ekskomunikasi alias pengucilan, serta mendapat sanksi eksekusi dengan menunjuk Kim yang ternyata memutuskan untuk bergabung dengan organisasi ini. 괜찮았어요? 뭐 알턴 일 뽑았는데 Di situ kita akan melihat Kim baru saja selesai melakukan tugas pertamanya, yaitu menghabisi seorang pejabat mesum yang juga sering melakukan korupsi. Kim menghabisinya dengan cara dicekik sampai maut. Namun yang paling mengejutkan si ketua dan asistennya adalah Kim tidak hanya membunuhnya tetapi juga memutar jari tangannya sampai beberapa bagian, yang membuktikan jika Kim adalah sosok psikopat yang memang doyan melakukan pembunuhan. 뭐예요? 손가락을 다 가져왔네? 나랑 잠깐 얘기 좀 할까요? Tanpa sepengetahuan si ketua, Yuli diam-diam melakukan tugas itu setelah melihat berita di televisi. Yuli mengejar Yan Chuk Min hingga ke tempat sepi dan ketika mobilnya berhasil ditabrak, mereka pun melakukan pertarungan sengit dan inilah yang terjadi. Tetapi muncul Kim yang diutus langsung oleh si ketua. Menyadari Kim akan membunuh Yan Chuk Min secara tidak manusiawi, Yuli pun menyuruh Kim untuk pergi dan membiarkan dia yang membunuh Yan Chuk Min dengan tangannya sendiri. Meski berat dan tidak tega, Yuli akhirnya sukses menghabisi Yan Chuk Min dengan cepat tanpa memberikan rasa sakit yang cukup lama. Namun dari pertarungan tadi, Yuli sempat mengalami luka yang cukup parah hingga tidak sengaja tak sadarkan diri hingga pingsan dan menabrak bahu jalan. Beruntungnya ada seorang dokter baik hati yang langsung membawanya untuk diobati, sehingga membuat Yuli sekilas teringat dengan sosok ketua lama yang dulu pernah menolongnya. Keesokannya ketika Yuli baru pulang dari markas, ia dicegat oleh Kim yang ternyata sempat melihat Yuli ditolong oleh seorang dokter. Sesuai aturan organisasi, siapapun yang menjadi saksi mata dalam pekerjaan mereka harus dihabisi, sehingga Kim meminta agar Yuli konsisten dengan pekerjaannya dan harus segera melenyapkan si dokter secepat mungkin. Tak buang waktu, Yuli langsung mengikuti si dokter sampai ke rumahnya. Di sana, dia menemukan si dokter adalah seorang single parent yang tinggal bersama dengan putri kecilnya. Sehingga alih-alih akan membunuhnya dengan cepat, Yuli yang tidak tega melihat anak si dokter pun memutuskan untuk membatalkan rencananya dan membiarkan si dokter tetap hidup. 왜 이렇게 늦게 했어? 밥 먹었어? Tak hanya itu saja, Yuli justru malah semakin dekat dengan si dokter dan putrinya ketika ia diajak makan malam bersama. Selama 60 tahun masa hidupnya, Yuli akhirnya bisa merasakan suasana mempunyai keluarga seolah mereka berdua adalah anak dan cucunya. 이거 보세요. 잘 나왔죠? 죄송합니다. Beberapa waktu berlalu setelah Yuli mulai dekat dengan si dokter dan putrinya, si ketua datang membawa daftar target baru yang harus dibunuh. Di mana Yuli cukup terkejut saat melihat jika salah satu target yang ada dalam daftar tersebut ternyata adalah si dokter yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Entah kesalahan apa yang diperbuatnya sampai-sampai masuk ke dalam daftar sampah masyarakat. Si ketua menjelaskan bahwa organisasi mereka bisa tetap bertahan sampai hari ini dengan sebab mendapatkan uang dari para klien yang ingin menghabisi seseorang yang sangat jahat. Mungkin saja ada satu klien yang sudah terzolimi oleh si dokter sampai-sampai ia layak dianggap sebagai sampah masyarakat. 대모님 깔끔하게 정리하시는 게. Penasaran dengan sosok klien tersebut, Yuli pun mendatangi asisten si ketua untuk mencari tahu siapa nama kliennya. Setelah dapat, Yuli pun langsung mendatangi si klien di tempat judi untuk mencari tahu alasan kenapa ia sampai menginginkan si dokter mati. 왜 죽여달라 그랬어? 전화로. 통해. 왜?
Dan seperti yang tidak bisa Anda tebak, si klien hanyalah orang random biasa yang dibayar oleh Kim untuk menyamar sebagai klien. Mereka berdua pun langsung melakukan pertemuan di sebuah restoran dan akhirnya terungkaplah jika alasan Kim melakukannya adalah untuk menyingkirkan Yuli dari organisasi. 진짜 승부는 이게 아니지. 당신은 절대 나 못 이겨. Tak lama datanglah pengunjung resto yang kebetulan membawa bunga mawar. Kim ternyata alergi dengan bunga mawar dan langsung pergi keluar meninggalkan resto tersebut. Disitulah Yuli teringat dengan sosok anak kecil dari masa lalu yang juga punya alergi terhadap bunga mawar. Sehingga ia dengan cepat pulang ke rumah untuk mencari berkas data terkait pekerjaan lamanya. Hingga akhirnya ditemukanlah sebuah fakta mengejutkan bahwa Kim adalah seorang anak dari ayah yang jahat yang sudah Yuli habisi sekitar 10 tahun yang lalu. Terlambat bagi Yuli untuk menyadari bahwa tujuan Kim melakukan semua ini adalah untuk menuntut balas dendam atas kematian ayahnya. Kim menculik anak si dokter dan mengirimkan pesan ancaman yang isinya jika Yuli tidak datang maka anak si dokterlah yang akan menjadi korbannya. Tanpa membuang waktu, Yuli pun langsung bersiap melakukan misi penyelamatan. Berlokasi di gedung terbengkalai yang jauh dari perkotaan, Kim bersama puluhan anggota organisasi pun sudah siap menyambut kedatangan Yuli dan inilah yang terjadi. Meski sudah tidak muda lagi, pengalaman selama 60 tahun membuat insting Yuli menjadi sangat tajam dan ia pun berhasil menumbangkan satu persatu rekan seprofesinya. Selesai dengan para kroco, kini saatnya Yuli berhadapan langsung dengan Kim yang mengancam akan menghabisi anak si dokter. Di mana Yuli berhasil membuat Kim melepaskannya dengan cara mengajak duel secara adil. Dengan bermodalkan pisau dapur yang ia bawa dari warung, Yuli pun beradu skill dengan bertarung dengan si Kim sampai akhirnya inilah yang terjadi. Yuli berhasil menikam Kim tepat di perutnya yang dalam. Detik-detik sekaratul maut itulah Yuli pun menceritakan alasan masuk akal kenapa ayah Kim pantas mati, yaitu ayah Kim merupakan seorang pecandu alkohol yang sering melakukan kekerasan terhadap Kim kecil. Hanya saja Kim berusaha untuk menghilangkan atau melupakan trauma itu yang membuatnya merasa bahwa sang ayah adalah tetap sosok yang baik hati. Tepat setelah pekerjaan Yuli selesai, Kim kecil sadar bahwa kini dia hidup sebatang kara sehingga ia sempat meminta Yuli untuk mengajaknya bersama hidup bersamanya. Namun karena ada aturan dari organisasi, Yuli pun membiarkan Kim hidup seorang diri dan kenangan itulah yang membentuk karakter Kim sampai detik ini. Hingga ia terobsesi untuk menjadi lebih hebat dari sosok Yuli yang melegenda. Setelah semuanya selesai dan anak si dokter kembali pada ayahnya, Yuli mengambil alih organisasi dan menjadi satu-satunya pembunuh yang tersedia. Ia terus mendedikasikan hidupnya dalam pekerjaan ini dan mungkin akan merekrut generasi baru untuk menjadi penerus organisasi ini dan film pun selesai.